Astaga, aku ketiduran. Dan kenapa kepalaku pusing sekali? Apa kandungan minuman itu berbahaya? Cukup, aku harus kembali lagi sadar. Oke, jadi di mana aku ini? Di mana Caprita dan Karan? Tadi mereka di sini? Ternyata mereka kencan diam-diam di belakangku. Aku akan pergi dan memberitahu semuanya. Iya, Aksai. Aku sangat senang dengan Carvajal. Kau tahu, Aksai? Aku jalani puasa ini untuk pertama kali. Tapi entah kenapa aku merasa senang. Kau tahu, aku bahkan tidak ingin makan atau minum apapun. Tunggu sebentar. Aksai, Bagaimana perasaanmu? kau harus jalani puasa ini untukku. Apa? Pertanyaan macam apa itu? Kenapa kau harus berpuasa? Aku bertanya karena semua pacar temanku lelah menjalankan puasa ini untuk mereka. Aha, beberapa teman jelek memang menjalankan puasa untuk membuat pacar mereka terkesan. Sebenarnya, beberapa pria cukup bodoh. Mereka melakukan hal-hal itu untuk tampil sebagai orang baik. Aksai tidak seperti itu. Mereka itu sangat tampan. Apa? Apa katamu? Tidak apa-apa, Aksai. Lupakan saja. Jadi menurutmu laki-laki payah itu tampan? Dan bukan aku yang kau katakan tampan dan menarik? Begitu maksudmu? Aksai, kenapa kau mengatakan seperti itu? Bagiku kau itu sangat tampan. Halo? Aksai? Halo? Dia menutup telepon. Ada apa dengan Aksai? Dia marah karena hal kecil. Tidak, aku yang salah. Harusnya aku tidak memberitahu Aksai bahwa laki-laki itu tampan, kan? Aduh, cuacanya sangat tidak terduga ya. Kadang hujan kucing dan anjing, kadang menjadi panas. Panas sekali sampai ingin mandi air dingin. Nenek, lupakan tentang cuaca. Orang juga bisa salah prediksi. Setelah apa yang kulihat hari ini, aku sangat terkejut. Dan ini di luar dugaanku sama sekali. Sristi, dengarkan aku. Kalau kau mengulangi apa yang kau lakukan hari ini, lihat saja apa yang akan aku lakukan padamu. Oh iya Bu, iya. Tapi setidaknya beritahu aku apa yang kulakukan. Ibu, beritahu dia apa yang dia lakukan secara detail. Sristi, kau tidak melakukan apapun. Aku hanya memberimu persembahan suci dalam bentuk air. Dan kau telan. Tuhan memberkatimu. Baiklah, kalian semua tertawa semau kalian. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Kalian semua minum sirup obat batuk dan makanan ringan sepanjang hari. Aku tidak akan menghentikan kalian. Tidak ada gunanya. Tunggu dulu Bu, tunggu. Aku minta maaf. Aku berjanji kalau aku tidak akan melakukan hal itu lagi. Aku minta maaf ya. Ayo duduk. Ya, Ayo tapi... duduk Ibu. Sekarang katakan, di mana Caprita dan Karan? Ibu, aku tidak melihatnya dari tadi. Mereka tidak ada di sini. Sudah pergi dari tadi. Kenapa? Ada apa? Janki, kau benar sekali, luar biasa. Aku ini selalu benar, Sristi. Tapi tak seorang pun di sini mengakui bahwa aku memiliki pikiran setajam silet. Kau satu-satunya orang dewasa di rumah ini yang menghargai kemampuanku. Hei, kalian ini bicara apa? Aku tidak mengerti. Benarkah? Seolah-olah kita berdua bicara memakai kode dan kau tidak tahu apa yang aku bicarakan. Ngomong-ngomong, Nenek, beritahu aku sesuatu. Prita dan Karan pergi bersama-sama, sementara ini hari Carvajal dan kalian tidak ada yang peduli sama sekali. Luar biasa, hebat. Memangnya kenapa kalau mereka pergi bersama? Apa kau punya masalah? Iya. Ya, Ibu benar. Jadi, bagaimana kalau mereka pergi bersama? Bagaimanapun, mereka memiliki hak untuk pergi, kan? Nenek dan Ibu, beritahu aku sesuatu. Sudahkah Karan dan Caprita memberitahumu tentang hubungan mereka? Aku yakin Caprita akan tersipu. Kau ini bicara apa? Aku tidak mengerti. Kenapa kalian melihatku seperti itu? Nenek, Ibu, sekarang katakan kepadaku, apa mereka sudah membicarakannya dengan kalian? Hah? Apa yang seharusnya mereka katakan? Jadi belum diberitahu? Oh,
Tuhan, baiklah kalau begitu. Biar aku yang mengatakannya. Aku akan memberitahu pada kalian semua bahwa Karan sudah melamar Kaprita. Dan Kaprita juga sudah bilang iya. Ya Tuhan, aku sangat bersemangat untuk ini. Aku senang sekali. Tunggu dulu. Apa kau mengatakan yang sebenarnya? Iya, Nenek. Percayalah, aku mengatakan yang sebenarnya. Aku mulai curiga ketika Prifty ingin menikahi Kaprita, wajah Karan menjadi berubah. Dia tampak sedih. Saat itulah keraguanku terjawab. Aku yakin kalau Karan itu cemburu pada Prifty. Seseorang tidak bisa terlalu lama menekan perasaannya. Karan tidak bisa mentolerir bagaimana Prita menikah dengan orang lain. Dia pasti merasa tidak enak dan hatinya sangat hancur. Kupikir inilah alasannya kenapa Karan tidak bisa mengendalikan emosinya dan dia akhirnya mengatakan cintanya kepada Kaprita. Selamat, Karan menyatakan cintanya pada Prita pada waktu yang tepat. Akhirnya, Karan dan Prita menyadari bahwa mereka saling mencintai, ya kan? Ini makan manisannya. Jangki, tunggu sebentar. Diam, tutup mulutmu. Tunggu dulu, kenapa kalian terkejut? Ibu duduk dulu ya. Tidak, kau hanya bilang. Silakan duduk, Nenek. Ibu, Nenek, aku ingin memberitahumu sesuatu. Tolong jangan stres tentang hal itu. Tenang saja. Ini sangat umum bagi orang yang sedang jatuh cinta. Dan prediksiku jadi kenyataan. Iya, Bibi Janki. Aku harus mengatakan kau membuat prediksi yang bagus. Tapi aku berharap Karan melamar Kaprita sebelum dia setuju untuk menikahi Prifty. Itu jauh lebih baik. Bagaimanapun lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ibu, Nenek, ayo kita bahagia untuk Kaprita. Tapi ada satu hal. Kalian harus menelpon orang tua Prifty dan menolak lamaran itu. Maksudmu, kita harus membatalkannya? Tentu saja, Bu. Kita perlu membatalkan pertunangan itu. Lagi pula Kaprita mencintai Karan. Hei, di mana Aksai? Dia seharusnya sudah sampai sekarang. Apa kau bertanya kapan dia akan sampai sini? Dia tidak menjawab teleponku. Ibu, tolong jangan khawatir. Aku baru saja bicara dengan Aksai. Dia bilang padaku kalau dia akan segera datang, Bu. Bagus. Dia harus berada di sini sekarang. Tanggung jawabnya untuk berada di sini tepat waktu. Lagi pula kau menjalankan puasa Karvacot untuknya, kan? Dengar, apapun yang terjadi, aku akan selalu mendukungmu. Dan ada untukmu. Aku harap kau tahu itu, sayang. Jadi kau tidak perlu mengkhawatirkan itu lagi. Tentu saja, Ibu. Tapi kenapa kau mengatakan hal seperti itu? Lihat, Kritika. Semua orang berpikir bahwa aku cukup ketat. Dan sudut pandangku tidak cocok dengan sudut pandang orang lain. Itu sebabnya orang gagal memahamiku. Hal-hal ini tidak menggangguku. Aku tidak apa-apa. Orang-orang berpikiran tentang aku. Apa kau tahu kenapa? Karena yang kulakukan untuk kesejahteraan keluargaku. Semua keputusanku adalah untuk kebaikan keluargaku. Dan itulah mengapa terkadang aku tampil sebagai orang yang keras kepala. Aku ingin kau berjanji sesuatu. Dan kapanpun dalam hidupmu, jika ada yang menyakitimu, aku ingin kau memberitahuku tentang hal itu. Tidak peduli siapapun orang itu. Baik, Bu. Bagus. Katakan sesuatu padaku. Kenapa Aksai belum juga datang ke sini? Ibu, masalahnya Aksai dan aku tadi bertengkar kecil. Mungkin itu sebabnya dia jadi marah padaku. Itu hanya argumen kecil. Dia akan segera datang. Aku yakin kalian berdua akan menyelesaikan masalah. Aku tidak tahu kenapa Kritika. Tapi setiap kali aku memikirkan skenario di mana seseorang menyakitimu atau mengutukmu, aku selalu berpikir bahwa seseorang itu adalah Aksai. Aku tidak mengerti kenapa. Ini cukup aneh, bukan? Bagaimanapun, aku pikir kita hanya terlalu banyak berpikir. Aku akan pergi sekarang. Istirahatlah, sayang. Ibu. Terima kasih, Bu. Aku sayang Ibu. Aku juga mencintaimu.
Bahkan menurutku banyak hal tentang Aksai sudah cukup. Akhir-akhir ini dia menjadi pemarah dan banyak perubahan. Seharusnya aku tidak perlu memikirkan ini. Dia sedikit posesif, tapi itu karena dia mencintaiku. Dia cukup pemarah. Tapi kami tidak memiliki masalah jika aku tidak melakukan apa-apa yang membuat dia kesal. Kita kehilangan kesempatan besar hari ini. Kita tidak bisa mengekspos Sherlyn di depan Nyonya Lutra. Aku yakin Bibi dengan sengaja menyelamatkan Sherlyn dan memberitahu ibu bahwa dia telah meminta Sherlyn. Ibu gampang dibohongi. Dia tidak bisa mengerti bahwa Bibi berbohong. Bagaimana kita akan mengekspos Sherlyn sekarang? Aku tidak bisa memikirkan apapun. Karan, ibu ingin tahu apa Sophia itu gadis yang sama yang menghadiri pertunangan Kritika? Iya, Ibu. Iya, ibu memberitahuku Sophia itu gadis yang hebat. Karan, lakukan satu hal. Panggil Sophia dan minta dia datang ke sini sekarang. Sekarang? Iya, kenapa kau kelihatan sangat terkejut begitu? Lagi pula, kami ingin menyelenggarakan puja untuk Carvachaut. Aku ingin dia menghadiri pujanya. Begitu dia bertemu kita semua, kita akan mengenalnya lebih baik lagi. Sudah kubilang jangan beritahu ibu tentang Sophia. Sekarang kau mengerti alasannya kan? Tapi aku... Brita, biar aku tangani ini. Karan, kenapa memarahinya? Dia tidak bersalah. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Lagi pula, kau tidak bisa menyembunyikannya dari ibumu. Dengar ya, tidak ada tempat untuk ketakutan dalam cinta. Karan, ibu pastikan kau akan segera menikah dengan Sophia. Ibu, tolong dengarkan aku dulu. Aku tidak mau ada orang yang datang ke sini. Maksudku Sophia, dia bahkan belum menjalankan puasa. Ya sudah kalau begitu Karan. Ibu hanya berusaha keras untuk memastikan anak-anak ibu dapat kebahagiaan. Karan, bagaimana kau bisa lakukan ini? Kau menyimpan hal yang sangat penting dari ibu. Apa ibu ini musuhmu? Kenapa kau tidak ingin ibu bahagia? Tidak, nak. Yang ibu inginkan hanyalah anak-anak ibu semua bahagia. Ibu selalu percaya anak-anak ibu menganggap ibu teman mereka. Dan ibu harap mereka mau berbagi dengan ibu. Tapi sangat disayangkan, kau tidak menganggap ibu temanmu. Ibu selalu percaya dan kau tidak mau berbagi perasaanmu dengan ibu. Ibu tidak mengerti sama sekali. Ibu, sudahlah, tolong berhenti memaksaku, Bu. Kumohon. Oke, aku akan mengundang Sophia ke sini. Jadi kau setuju untuk mengundangnya? Ibu tahu kau tidak akan pernah menolak ibu untuk apapun. Anak ibu sayang. Begitu ibu pergi, aku akan memberi pelajaran kepada wanita aneh ini. Berhenti mencoba mengancamku. Aku tidak takut padamu. Oh ya Prita, tolong ke dapur dan siapkan nampan untuk puja. Karena Karan dan Sophia akan membutuhkannya untuk puja. Itu ide yang bagus. Aku akan pergi dan menyiapkan satu nampan puja lagi. Bagus, terima kasih banyak. Wanita ini membuatku mendapat masalah besar. Aku tidak akan membiarkannya. Ibu, kenapa begini? Lagi pula dia tidak menjalankan puasa, kumohon. Itu tidak mungkin. Gadis yang benar-benar mencintaimu pasti menjalankan puasa. Tapi dia tidak memberitahumu, itu saja. Jangan khawatir. Ibu senang. Ibu tidak bisa mengatakan betapa senangnya ibu. Pertama, Prita memberi kabar baik tentang Rishabh dan Sherlyn. Dan sekarang memberi kabar tentangmu. Ibu senang. Sekarang cepat bertindak. Hubungi Sophia. Ayo, ya. Ibu mencintaimu. Dah. Kabar baik untukku. Prita telah membuat hidup Rishabh sengsara. Dan begitu juga dengan... Memangnya siapa dia? Mengurusi pernikahan orang. Dia tidak boleh meremehkan aku. Hah? Aku akan berurusan dengannya nanti. Aku tidak akan mengampuni dia. Aku akan membalas perbuatannya itu. Dia tidak bisa lakukan ini padaku. Aku tidak akan membiarkannya dia melakukan ini. Kau bohong. Kau sama sekali tidak mencintaiku. Omong kosong apa itu? Tentu saja aku mencintaimu. Kau tahu kan, hal-hal yang telah aku lakukan demi dirimu selama ini. Benarkah? Jika kau sangat mencintaiku, kenapa kau tidak menjawab teleponku sore hari? Kau bahkan tidak menelponku kembali. Itu karena orang tuaku bersamaku. Dan jika mereka tahu kalau kita masih berhubungan, kita akan berada dalam masalah besar. Aku mengerti itu. Aku mengerti masalahmu. Tapi sejauh menyangkut Carvachaut, aku tidak ingin ada alasan. Kau harus lakukan apa yang kukatakan. Karena kau tahu,
Aku tidak suka ketika orang menolakku. Dan ya, jika kau tidak datang ke sini untuk berbuka puasa, aku tidak akan mengampunimu. Karena aku menjalani puasa ini hanya untukmu. Iya, tentu saja. Aku pasti akan berada di sana. Kau tahu, aku sangat suka tantangan. Makin berat tantangannya, aku makin suka. Katakan satu hal, ketika aku sampai di sana, apa aku bisa bertemu denganmu? Tentu saja aku akan menemuimu. Bahkan jika aku bertemu dengan Risab di Puja, aku akan membiarkannya bertemu denganmu. Dia akan berdiri di sana dengan makanan berbuka puasa. Sementara aku datang ke sana untuk bertemu denganmu. Karena kau yang berhak membatalkan puasaku. Baiklah. Artinya pacar Sherlyn akan datang ke sini. Ke rumah Lutra. Aku harus melakukan sesuatu. Ini, minum tehnya. Aku sangat setuju dengan Sristi. Setelah mempertimbangkan dengan matang, aku menyimpulkan bahwa Karan jatuh cinta pada Prita. Tapi bagaimana kau bisa begitu yakin kalau Prita dan Karan saling mencintai, Bu? Jadi ibu tidak percaya dengan yang kukatakan? Maksudku, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, tapi ibu tidak percaya padaku. Ibu selalu saja begitu kepadaku. Tidak. Ini bukan tentang kepercayaan, Sristi. Ada kemungkinan kalau mereka adalah bersahabat. Dan kita mengira persahabatan mereka adalah cinta. Prita belum bicarakan apapun tentang itu pada kita. Tidak. Ini bukan salah paham, Sarla. Tapi Ibu, kau melupakan sesuatu. Izinkan aku mengingatkan, saat keluarga kita dalam kesulitan, Karanlah yang membantu kita. Saat kita dalam kekacauan, Karan juga yang membantu kita. Iya kan? Dan saat kau ditangkap, Karan jugalah yang sudah mengeluarkan. Dia melawan keluarganya untuk itu. Karena dia mengkhawatirkan calon ibu mertuanya. Dan dia ingin membuat Prita bahagia. Ibu, aku berpikir kalau kau benar. Sristi juga bilang kalau Karan tidak menyukai calon pengantin pria. Karan tidak menyukai mereka karena dia ternyata mencintai Prita. Dia tidak ingin Prita menikah dengan orang lain. Tepat. Karan itu milik keluarga kaya. Kenapa dia tertarik pada Prita? Dia ada di sini saat itu juga. Apa ada penjelasan untuk itu? Dia menyebut Nyonya Aurora cantik. Dia memintamu untuk membawa makanan. Dia melakukan semua itu untuk membuatmu terkesan. Kau tidak menolaknya ketika dia datang ke sini untuk melamar. Ibu, itu artinya Karan itu adalah anak yang selalu nakal. Dia benar-benar nakal. Tapi Prita, dia menyukainya. Maksudku, semua ini terjadi di depanku dan aku tidak menyadarinya. Tidak, Bu. Kak Prita belum menyadari hal itu. Tidak satu pun dari kalian yang mengetahuinya. Tapi aku tahu pernikahan Prita akan ditetapkan dengan Karan. Kau memang luar biasa, Janki. Terima Aku kasih. tidak bohong. Ibu. Bukankah aku sudah memberitahu untuk tidak mencari pengantin pria untuknya karena Karan ada di sini. Luar biasa kan? Boleh aku minum tehnya? Silakan. Ini tehnya, Bu. Aku muak dengan Karan. Dia selalu menyusahkanku. Dia membuatku bosan sepanjang waktu. Dia tidak melewatkan kesempatan untuk menggangguku. Aku ingin membahas sesuatu yang penting, tapi dia tidak ada di sini. Itu dia. Karan? Prita, sebentar. Ya. Temui teman-teman sekolahku dulu. Ini Dipa, Hai. Saloni, dan itu Muskan. Gadis-gadis, dia adalah Prita. Dia seorang fisioterapis. Ngomong-ngomong, dia juga teman baikku. Senang bertemu dengan kalian. Permisi, aku ada pekerjaan lain. Oke. Ya, maaf ya. Terima kasih. Aku harus pergi. Ya. Cinta tidak terbalas ini akan mengambil hidupku.
Prita tidak tahu betapa aku mencintai dia. Tuhan, kau berlaku tidak adil kepadaku. Jawab pertanyaanku, bagaimana aku menikah dengan Sherlyn ketika aku tidak mencintai dia? Sudah terlambat sekarang. Tidak ada yang bisa aku lakukan. Sherlyn yang malang sedang menjalankan puasa untukku. Dia melakukan banyak hal untukku. Aku tidak bisa melakukan ini kepadanya. Semua orang ada di sini, kecuali Karan. Kenapa begitu sulit baginya untuk memahami bahwa kita berdua adalah bagian dari rencana ini? Ya ampun, di mana dia? Apa dia pergi ke teras mencariku? Vina, aku tidak bisa mengatakan betapa bahagianya aku. Ini mengingatkanku pada Karvacot pertamaku dulu. Oh ya Raki, beritahu aku sesuatu. Apa pernah kau berpikir tentang pernikahannya Karan? Kapan dia akan menikah? Sekarang, Risab telah menemukan seseorang yang telah menjalankan puasa untuknya. Jadi kau harus mencari pasangannya Karan. Benar, aku sudah memikirkannya. Semuanya ada di tangan Tuhan. Oh ya Raki, aku kenal seorang gadis dan dia sempurna untuk Karan. Jika kau mau, aku bisa bicara dengan keluarganya. Ah tidak perlu. Karan sudah memilih seorang gadis untuk dirinya sendiri. Lihat, putramu ada di sini. Salam, Bu. Kapan kau akan memperkenalkan calon istrimu kepada kami? Tenanglah, aku akan memperkenalkanmu padanya hari ini. Karan, apakah sudah menelpon Sofia? Ibu, aku akan menelpon. Bagus. Prita memberitahu ibu bahwa aku menyukai Sofia. Aku tidak akan membiarkannya. Aku akan memberinya pelajaran. Dan dia akan rasakan. Karan? Ya ampun, dia tidak ada di sini juga. Kemana dia pergi? Oh iya, banyak sekali tamu yang turun. Dia pasti menggoda seseorang. Dia kan selalu menggoda wanita. Aduh, kau dari mana? Aku sudah mencarimu, tapi kau tidak ada. Oh, kau mencariku. Benarkah? Kenapa kau mencariku? Beritahu aku. Kau telah membuat hidupku sulit, tapi sepertinya kau belum puas. Kau ingin membuatnya lebih buruk lagi. Ada apa? Jangan sembarangan bicara ya. Aku tidak membuat hidupmu sulit. Hei, jangan pura-pura tidak bersalah. Kenapa kau beritahu ibuku tentang Sofia? Beritahu aku, kenapa kau memberitahunya? Coba jelaskan. Kau tahu bahwa Sofia dan aku tidak berkencan. Kami bahkan tidak berhubungan. Dia itu bukan pacarku. Jadi kenapa kau memberitahu ibu? Jelaskan. Aku ingin pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Karena kau harus menjawab pertanyaanku terlebih dulu. Aku sudah beritahu segalanya tentang Sofia dan aku ingin menyingkirkan wanita itu. Lalu kenapa kau berbohong pada ibu? Dan aku telah mengatakannya bahwa kami berkencan dan bahwa kau adalah minat cinta terakhirku. Aku berbohong mengusirnya. Jadi untuk apa? Kau melakukan semua ini kepada ibu dan berbohong. Walaupun begitu, kau memberitahu ibu bahwa dia adalah pacarku. Kau memberitahu ibu bahwa aku menyukainya dan aku akan menikahinya. Itu tidak mungkin. Jadi apa masalahnya? Panggil dia ke sini. Itu tidak akan membuat perbedaan apapun. Oh, wanita aneh. Dengarkan aku baik-baik. Kalau Sofia datang ke sini, aku akan mendapat masalah. Ibuku sangat romantis. Dia sangat sentimental. Apapun yang dia lakukan, dia akan menikahkan kami. Lalu setelah itu, aku dan Sofia akan terus hidup bersama. Kupikir kau harus menikah, apalagi Sofia sangat menyukaimu. Kalian berdua itu orang yang suka bersenang-senang. Dengan begitu, kalian berdua sangat cocok satu sama lain. Ya Tuhan, dia luar biasa. Dengarkan aku baik-baik. Gadis itu tidak dewasa, dan aku tidak mau menikah dengannya. Aku tahu betul bahwa kau melakukan apa yang kau lakukan untuk menggangguku. Kau melakukannya dengan sengaja, dan kau harus membayar kesalahanmu. Aku tidak melakukan apapun dengan sengaja. Itu hanya selip lidah. Kau ingin mengawasi Sherlyn, kau menggerakkan tangan dengan liar. Aku mengatakan apa yang terlintas di pikiranku. Aku ingin menyalihkan perhatian ibumu, itu saja. Itu saja. Kau telah membuatku dalam masalah. Semua berkatmu, aku terjebak dengan Sofia sekarang. Ibu terus menggangguku dengan menanyaiku tentang dia. Apa yang harus kulakukan sekarang? Beritahu aku. Apa masalahnya? Lagi pula kau sangat pintar. Kau bisa menghadapi situasi apapun. Apa kau ingat bahwa seorang gadis menuduhmu menganiaya dia? Kau pergi dan beritahu dia sesuatu yang membuatnya mengubah keputusannya. Aku rasa itu sudah terbiasa untukmu. Lakukan hal itu seperti kali ini juga.
Nona Prita Aurora, aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosong. Jadi beritahu aku cara keluar dari situasi ini bagaimana, jelaskan. Hei, ingat kau tidak berhak bicara denganku seperti ini. Minggir. Aku punya hak atas dirimu. Ada apa denganku? Kenapa aku mengatakan padanya bahwa aku memiliki hak atas dirinya? Kenapa aku mengatakan itu? Sebenarnya, Kau tidak memiliki hak atas diriku. Apa kau mengerti? ya jadi maksudku, aku ingin mengatakan hal yang sama seperti itu. Tapi bicaraku belum selesai. Aku punya hak supaya kau memperbaikinya. Bahkan aku bicara tentang masalah ini. Apa kau tidak mengerti? Aku tidak sengaja mengambil nama Sofia, berhenti membicarakannya. Aku hanya coba untuk membantumu. Tapi tetap saja, kau malah menyalahkan aku. Tapi aku tidak peduli jika kau marah. Kau tidak bisa pergi kemanapun. Kenapa? Aku tidak boleh pergi kemanapun. Aku tidak punya alasan tinggal di sini. Aduh, tanganku. Kau tidak boleh pergi sebelum aku selesai. Dan aku belum selesai denganmu, Prita. Kau mengerti? Dengar, lepaskan tanganku atau aku akan mematahkan tulangmu. Kalau begitu, baiklah. Teruskan. Izin diberikan. Dan akan kulakukan. Aku tidak akan memaafkanmu atas apa yang telah kau lakukan padaku. Kau buat aku dalam masalah karena kau bicara tentang Sofia. Sekarang kau harus menemukan solusi untuk masalahku. Carilah jalan keluar untuk masalahku ini. Apapun kau dengarkan. Kau tidak dapat dipercaya. Kau harus berterima kasih padaku. Aku menghemat waktu kita dengan mengatakan apa yang kulakukan pada ibumu. Itu sebabnya kau dapat mencapai dapur pada waktu yang tepat. Sangat disayangkan Bibi Karina memanggil Sherlyn. Kalau tidak, aku pasti sudah dapat bukti. Apa aku benar? Aku sedang tidak mood dengarkan omong kosong. Pertama, lakukan yang kukatakan. Minta maaf dan kemudian selesai. Lepaskan tanganku. Aku mendapat telepon. Oh, dengar. Kau tidak ragu menyebut Sofia. Kau pikir kau menyelamatkanku hari itu? Apa yang terjadi sekarang? Tidak bisakah kau memikirkan sesuatu? Aku punya masalah karenamu. Ayo, jelaskan. Aku butuh solusi. Tunggu, ibuku menelpon. Lepaskan tanganmu. Berikan. Halo, Bibi. Bibi, Prita dan aku sedang sibuk saat ini, jadi kami tidak bisa bicara. Ini tentang masalah pribadi. Baiklah kalau begitu dah. Tapi... Oke, baiklah. Aku minta maaf. Bukan begitu. Cara meminta maaf. Kau harus bersungguh-sungguh, Prita. Baiklah kalau begitu. Karan, aku minta maaf. Ya, terdengar lebih tulus. Sekarang lepaskan aku. Solusinya apa? Solusi apa yang harus kau lakukan adalah pergi ke ibumu dan katakan bahwa siapa namanya? Sofia. Katakan padanya bahwa Sofia tidak ada di Mumbai. Bagaimana dia bisa bilang ketika dia berada di luar kota? Wow, benar juga. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Aku akan beritahu ibu dia di luar kota. Hanya itu, dan dia tidak akan bertanya lagi. Oh, itu ide yang luar biasa. Aku sangat berterima kasih. Terima kasih ya, Prita. Terima kasih. Terima kasih banyak, sayangku. Maafkan aku. Tapi terima kasih banyak. Terima kasih. Itu ide yang luar biasa. Kenapa hal-hal kecil seperti itu sangat mengganggumu? Kau tidak kehilangan gawang dengan mudah di lapangan. Kenapa kau panik atas hal-hal kecil dalam kehidupan nyata? Kau lihat, itu solusi sederhana. Apa yang akan kau lakukan tanpa aku? Iya, aku tahu. Maksudku, aku mengalami hari yang buruk dan aku tidak bisa mengekspresikan diri dengan benar hari ini. Ini terjadi karena aku kesal, tapi aku sangat menyesal atas apa yang terjadi padamu. Inilah masalahmu. Kau menganggap dirimu terlalu tinggi. Kau pikir tidak ada orang di sekitarmu yang mampu melakukan apapun. Nah, itu akan baik jika kau memperbaiki caramu. Apa kau tahu kenapa aku mencarimu? Kenapa? Aku punya beberapa berita penting untuk dibagikan. Berita apa? Apa kau tahu apa yang terjadi? Ketika aku melewati kamar Bibi Karina, aku mendengar Sherlyn bicara dengan seorang melalui telepon. Dia bicara dengannya. Ini yang dia katakan. Jika kau tidak datang mengakhiri puasaku, aku tidak akan mengampunimu. Karena aku menjalankan puasa ini hanya untukmu.
Bahkan jika aku melakukan puja dengan Risa, aku akan menemuimu dengan membuat alasan kalau kau satu-satunya yang berhak membatalkan puasa. Kau percaya dia? Kau tertegun kan? Aku merasakan hal yang sama. Apa kau tahu apa artinya ini? Kita tidak dapat merekam dia makan kue. Tapi sekarang kita tahu apa yang ingin dia lakukan. Kita masih bisa mengeksposnya. Kita pasti akan berhasil kali ini. Yang kau katakan benar, Prita. Kita akan menangkap basah Sherlyn ketika dia datang menemuinya. Ya! Aku tidak percaya ini. Sampai aku tidak yakin ada sesuatu yang terjadi antara Prita dengan Karan. Maksudku sampai aku melihat mereka bersama. Aku tidak akan percaya kalau mereka itu saling... Ya ampun, ibu ini bicara apa? Iya, apa yang ada di pikiranmu, Sarla? Kenapa kau bicara begitu? Seolah mereka telah melakukan kejahatan dengan jatuh cinta. Mereka tidak melakukan kejahatan. Tapi bagaimana aku bisa tanya pada mereka? Maksudku, setidaknya aku bisa bertanya langsung pada mereka saat mereka bersama. Bagaimana kalau aku bertanya pada mereka dan mereka menolak? Apa yang akan mereka pikirkan tentang aku? Aku rasa kita harus memberi mereka waktu. Selain itu, aku takut akan terjadi kesalahpahaman di antara keluarga kita. Ibu itu buang-buang waktu saja. Sudah aku bilang aku melihat mereka itu semakin akrab. Karan dan juga Kak Prita pasti ada sesuatu. Iya, diam kau. Sristi, kau tidak boleh mengatakan hal itu tentang kakakmu. Tapi sayang, Prita bukan tipe seperti itu. Nenek juga tidak percaya. Apa itu berarti memalukan untuk mengatakan yang sebenarnya? Jadi tolong, kalian berdua, nenek dan juga ibu, tolong berhenti bersikap seperti orang tua dari zaman dulu atau kuno. Sekarang, coba lihat. Apa kau tidak mendengar tentang putri Nyonya Batra yang berselingkuh dengan seorang lelaki yang tinggal di jalur 5? Keluarga mereka tidak tahu. Mereka baru tahu setelah terjadi kesalahan. Yang ingin aku katakan bahwa cinta itu cukup berbahaya. Itu membuat semua orang gila. Seseorang kehilangan akal sehatnya. Dia menjadi putus asa. Dia tidak bisa mengendalikan diri sendiri dan melakukan sesuatu yang salah dengan mudah. Maksudku dia bisa kabur. Sristi, dengar. Sekarang telepon Prita. Minta dia untuk pergi ke pengadilan kalau dia ingin kawin lari dengan Karan. Tidak apa-apa. Aku akan tanda tangani dokumen sebagai saksi. Nenek, Sristi, aku juga siap. Beritahu aku ketika mereka berangkat ke pengadilan. Aku akan menyiapkan beberapa hidangan lezat untuk mereka. luar biasa. Kenapa kalian bicara seperti itu? Menurutmu kenapa Prita akan kawin lari dengan Karan? Kenapa mereka akan menikah di pengadilan? Aku tidak ingin mereka menikah seperti itu. Aku ingin mereka melakukan semua ritual. Aku ingin mengadakan pernikahan putriku yang mengesankan. Dan kenapa aku mendapatkan masalah kalau Prita menyukai Karan? Bahkan aku sendiri suka padanya. Lihat, Nek, untuk hal kecil saja ibu langsung menangis. Sarla, ini hari yang baik. Ini Karvacaut. Kau harus ke rumah Lutra dan bicara pada Raki tentang Prita dan Karan sekarang. Iya, Ibu. Ibu benar. Aku akan pergi ke rumah Lutra dan memberitahu pernikahan Prita dengan Karan. Iya. Ibu, aku ikut ya. Aku mohon aku ikut, boleh ya? Kau tidak boleh ikut. Kau tidak bisa mengendalikan diri. Nanti kau banyak bicara di sana dan merusak rencana. Tidak boleh ikut. Aku sedih kenapa ibuku sendiri tidak peka. Apa yang harus aku lakukan untuk meyakinkannya? Kenapa kau tidak mau membawa anakku ini, Bu? Kalau kau memang tidak mau mengajakku, maka aku akan membenturkan kepalaku ke dinding. Walaupun aku pingsan. Dan jangan lupa bahwa aku ini adalah darah daging ibu sendiri. Sudah cukup. Dasar Ya ratu sudah, ajak drama. saja. Ada saja. Ya, dia. ajak saja dia, Sarla. Ya, baiklah. Kau mungkin datang denganku. Tapi ingat, mulutmu akan terkunci. Aku akan mengatakan yang seperlunya saja. Kau tidak boleh mengatakan apapun. Aku bersumpah aku akan tutup mulut. Aku tidak akan bilang-bilang. Apa kau senang? Iya. Aku pasti akan bicara. Aku bukan Salman Khan yang tidak mengingkari kata-kataku sendiri. Begitulah cara Karvacaut muncul. Sekarang kita akan mulai ritual pengedaran talis. Kalian semua ada di sini untuk suamimu atau orang yang kau puasai. Minta Dewi Karva.
untuk memberkati orang itu dengan umur panjang. Kritika, Sherlyn, kesini nak. Asya, ini keponakanku Kritika dan ini calon menantuku. Ini pertama kalinya mereka puasa Karvacau. Tolong beri mereka berkatmu. Terima kasih banyak untuk itu. Sherlyn? Sherlyn? Iya. Ada apa sayang? Siapa yang kau cari? Kau tidak akan menemukan yang kau cari sekarang. Akan tetapi, kau akan melihatnya setelah bulan muncul. Siapa? Ya tentu saja Rishabh, siapa lagi? Kau mencari orang lain? Tidak, Bi. Aku sedang mencari Rishabh. Ya sudah, sabar dulu. Nanti dia akan datang. Dia mengatakan padaku bahwa dia akan berada di sini. Tapi kapan dia datang? Bagaimana kau menemukan hiasannya? Aku telah mendekorasi seluruh tempat. Kau menyukainya bukan? Aku tahu kau akan melakukannya. Ya. Permisi sebentar. Sherlyn? Apa yang kau lakukan di sini? Kau belum punya apa-apa. Kau akan kalah. Duduklah sana. Tidak, Bi. Aku baik-baik saja. Aku menyuruhmu pergi dan duduk. Pergilah. Aku tidak berpikir dia akan bertemu di depan semua orang seperti ini. Dia akan bertemu di tempat yang sepi. Tapi kenapa dia duduk di sini? Kau payah, apa kau tidak mengerti? Dia sedang menunggu kedatangannya. Dia telah menelpon untuk waktu yang lama. Aku yakin dia bicara dengannya. Kalau begitu, kita periksa saja teleponnya dan kita akan periksa pesannya dan kita bisa mencatat nomor kekasih rahasianya itu. Aku ada ide. Kita tidak bisa meminta handphonenya. Kita akan mencuri handphonenya. Dengar, kau pergi ke Sherlyn bicara padanya, dan kau libatkan dia dalam percakapan apapun. Itu akan mengalihkan perhatiannya, dan dia tidak akan memperhatikan ponselnya. Lalu aku akan mengambil ponselnya dan pergi. Aku akan dapatkan detailnya. Ayo, ini ide yang baik. Apa yang harus Sudah, kau kubicarakan ikut padanya? saja. Ayo pergi. Tunggu. Karan, bicaralah padanya tentang apa saja. Kau pasti jago dalam hal ini. Karan, kenapa? Sofia belum datang. Di mana dia? Begini Bu, dia tidak akan datang. Maksudku dia tidak bisa datang karena dia sedang di luar kota. Oh tidak, ibu ingin sekali bertemu dengannya. Ibu ingin dia jadi bagian dari puja hari ini dan ingin memperkenalkannya pada semua orang. Tidak apa-apa Bu, lain kali aku akan bawa dia ke rumah ya Bu. Kau ini? Nyonya Sarma. Selamat datang Nyonya Sarma, apa kabar? Hai Sherlyn. Hai. Bagaimana perasaan? Apa kau lelah? Untuk mengatakan yang sebenarnya aku kelaparan. Aku senang aku melakukan ini untuk Risa. Omong-omong Sherlyn,
Kau melakukan banyak hal untuk Risab. Dia juga harus melakukan sesuatu. Dia akan memberimu sesuatu, kan? Aku tidak punya ide. Dia pasti punya rencana. Dia mungkin memberiku kejutan. Ya, dia mungkin memberimu kejutan, ya. Dia menelpon untuk waktu yang lama. Ini pasti pacarnya. Biarkan aku periksa dulu daftar panggilannya. Daftar panggilan kosong. Kalau panggilan keluarnya juga kosong. Dia sangat cerdas. Ternyata dia menghapus semuanya. Oh ya, pesan. Aku akan cek pesannya. Tidak ada pesan baru juga. Artinya dia juga menghapus semua pesan di ponsel ini. Aku tidak dapat informasi apapun. Sebelum dia menyadari bahwa ponselnya hilang, aku akan taruh kembali. Ada pesan dari nomor pribadi. Mungkin itu dia. Aku sedang dalam perjalanan. Aku akan sampai dalam 15 menit. Tunggu aku sayang, kekasihmu sedang dalam perjalanan. Aku dalam perjalanan. Kupikir dia orang yang sama. Oh, ini nomor pribadi. Aku tidak bisa mengetahui nomornya. Tapi tidak apa-apa, Tuan. Maksudku, kekasih rahasia Shirley. Aku tahu kau akan sampai dalam 15 menit dan itu cukup baik untukku. Shirley, waktumu 15 menit. Kebenaranmu akan terungkap di depan semua orang. Dan setelah itu,